Halo guys, jumpa lagi sama aku Chavia, presenter Mugaru. Dan aku Talita, presenter Mugaru, dalam acara Ngobras Pagi. Oke Tal, kita akhirnya berada dalam acara Ngobras Pagi lagi ya. Setelah vakum selama berapa tahun Tal ini Tal vakumnya Tal? vakum 100 hari gitu ya. Masya Allah 100 hari ya Tal. Saking lamanya kita nggak ngobras-ngobras di depan ini udah jarang banget ya. Iya. Oke, jadi kali ini kita akan bahas apa nih Tal? Kayaknya kita hari ini akan bahas tentang sekolah kita nih, yaitu SMP Muhammadiyah Tigawaru atau Mugaru. Bener nggak, Cah? Oke, bener banget. Hari ini kita akan membahas tentang atau ngobrol-ngobrol asik tentang sekolah kesayangan kita, yaitu Mugaru. Oke, Tal. Jadi kan kamu di sini tuh udah selama hampir 1000 tahun ya di Mugaru itu ya, Tal. Udah 1000 tahun Talita ini, udah sepuh dia ini. Oke, jadi Udah sepuh banget. kalau aku baru 500 tahun ya setengahnya dari Talita. Kalau Talita udah 1000, aku masih 500. Jadi masih sepuhan Talita begitu. Banget gitu kan. Oke. Jadi menurutmu ya Tal, setelah bersekolah secara selama 1000 tahun di Mugaru ini tuh, Mugaru itu apa sih Tal? Bukan apa. Gimana sih Tal Mugaru itu? Kalau menurutku nih ya, Mugaru tuh sekolahnya tuh bagus banget gitu kan. Kalau waktu itu sebenarnya aku nggak sempet survei ya, tapi kalau dilihat dari bangunannya sendiri, Mugaru tuh emang udah bagus banget gitu loh. Apalagi pas udah lihat brosurnya, itu tuh fasilitasnya banyak banget. Jadi emang aku tertarik banget buat masuk Mugaru ini. Kalau menurutmu nih, Mugaru tuh gimana sih? Kalau menurutku ya 11-12 lah ya. Pokoknya the best banget karena Mugaru itu selalu niat dalam hal apapun dan selalu mendukung kekreativitasan siswa-siswinya gitu ya. Dan juga aku sama nih Tal, aku tuh hampir kayak survei ke Mugaru itu cuma 1 kali doang. 1 kali doang aku sudah terpincut ke sini dan langsung daftar. Jadi pokoknya aku 1 kali survei ke sini. Habis itu pokoknya waktu pendaftaran aku ikut daftar, habis itu ikut tes terus keterima, udah bayar, udah masuk sini. Jadi kayak beneran aku tuh kayak ketarik. Jadi Mugaru itu ada medan tariknya gitu Tal. Iya, jadi kayak ada peletnya ya, tapi sebenarnya nggak pakai pelet juga karena emang Mugaru sendiri tuh sekolahnya bagus banget gitu kan. Nah, habis itu jadi banyak siswa-siswi yang tertarik buat masuk Mugaru ini. Dan Tal ya, kamu itu kan sekarang udah 2 tahun ya, aku ngomong 2 tahun berapa kali ya. Udah 2 tahun, jadi menurutmu fasilitas di Mugaru itu kayak gimana Tal? Fasilitas di Mugaru tuh udah lengkap banget gitu kan. Apalagi buat di kelasnya tuh udah ada kursi yang empuk banget. Soalnya kita kan sekolah di Mugaru ini full day atau sampai sore. Jadi kita tuh membutuhkan kursi yang empuk banget gitu kan buat belajar, supaya kita tuh belajarnya nyaman banget gitu. Kalau menurutmu nih gimana Cadas dari fasilitasnya Mugaru? Kamu nih udah puas atau belum? Kalau aku udah puas ya, karena aku sudah pernah ngalamin gimana rasanya sekolah di 2 tempat. Jadi kayak di negeri sama di swasta, dan itu rasanya tuh beda banget. Beda banget. Jadi kayak tadi katanya Talita, kalau di swasta atau di Mugaru itu lebih tepatnya kursinya itu empuk gitu ya. Iya. Dulu aku di SD negeriku, aku itu pakai kursi kayu dan itu berat Tal. Kamu tahu Tal? Aku kalau nulis soal atau nulis jawaban di buku itu aku berdiri. Kenapa itu? Karena kalau misalnya ditarik gitu tuh berat, dan aku tuh kayak orangnya ayo Tal harus cepet-cepetan, jadi akhirnya aku mau nggak mau berdiri Tal. Iya benar. Dan biar nggak capek-capek ngangkat ya. Iya bener banget. Dan juga ya Tal, pokoknya hal yang paling signifikan yang lainnya itu kamar mandinya. Kamar mandi emang kenapa tuh? Jadi kamar mandi di negeri itu aduh udah nggak usah diceritain lagi sih, itu kayak udah horornya. Aku dulu tuh pernah ke kamar mandi di sekolahku yang negeri, itu gelap, gak ada lampunya, terus kerannya itu nggak ada yang biasanya buat muter itu loh Tau. Terus pakai apa itu nyalainnya? Nah itu kayak pipa kan, ada pipa, habis itu disumbat sama kayak apa ya, batu atau pipa kecil gitu yang pakai plastik. Jadi kalau misalnya mau wudhu itu ditarik dulu Tau. Wah, cukup unik ya Ca ya. Tapi kalau di Mugaru ini udah beda banget gitu kan. Kalau di Mugaru ini pasti udah bagus banget dan udah terawat dan udah bersih juga, bener nggak?
Benar sekali, di kamar mandinya Mugaru ini itu selain bersih, terus itu harum juga tau. Iya benar banget. Terus light banget ya, apa ya? Iya, Ambience-nya menyala itu menyala banget. yang serem gitu. Bener banget. Dan itu biasanya ya disediain sabun. Sabun ya. Iya, sabun, benar sekali. Dan itu adalah poin positif, penting ya, poin positif 100 aura ya. Bahasa aura deh, bahasa Gen Alpha ya. Iya, bener banget. Oke, kalau gitu selain fasilitas yang tadi kita sebutin itu kan ada ruang kelas yang nyaman sama kamar mandi yang bersih. Kira-kira fasilitas favoritmu di Mugaru itu apa, Tang? Yang pertama sih ruang kelasnya ya. Ruang kelasnya tuh udah benar-benar lengkap banget gitu kan. Di kelasnya tuh udah ada kursi pastinya kan, ada kursi, ada meja. Terus habis itu ada proyektor, ada lemari, habis itu ada papan tentunya ya. Soalnya kalau kita sekolah nggak ada papan tuh kita belajar apa gitu kan? Gurunya mau nulis di mana? Terus habis itu ada kantin. Nah, jadi aku tuh suka banget sama kantinnya Mugaru. Soalnya di kantinnya Mugaru ini ada 4 stand. Dan di 4 stand itu beda-beda, Ca. Jadi kita tuh nggak bingung gitu loh milihnya. Sebenarnya antara bingung dan nggak bingung sih. Jadi ya emang enak banget gitu loh di kantinnya Mugaru. Dan jajannya tuh beragam, murah-murah lagi. Menurutmu gimana nih? Kantinnya Mugaru tuh kayak gimana gitu? Oke, jadi ini aku bakal nyeritain pengalamanku based on my experience. Jadi aku itu anak yang gak pernah jajan sama sekali waktu SD. Jadi aku kan pindahan ya. Pokoknya waktu kelas 5-6 aku itu hampir gak pernah ke kantinku sama sekali. Jadi aku tutup di kelas kayak gak tahu ngapain. Pokoknya nungguin temen-temenku yang lagi ngantin gitu. Aku di kelas sendirian. Terus kayak ya udah sendirian gitu. Tapi waktu aku ke Mugaru Wah, Mugaru. aku waktu ke Mugaru itu ngantin itu kayak ada perkembangan lah, bisa 3 kali seminggu. Oh, 3 kali seminggu ya, Ca ya. Ya, jadi perubahan sifatmu ini banget ya, Ca, Kak. Meningkat banget gitu ya. Dari yang awalnya SD nggak pernah jajan, terus begitu masuk Mugaru kamu jadi sering jajan gitu kan. Dan poin plusnya buat Talita ini kalau jajan di Mugaru gratis, guys. Wah, Gimana tuh skill ya? caranya jajan gratis di Mugaru, gimana, Kak? Caranya jajan gratis adalah kalian masuk sekolah yang ada mama kalian gitu jualannya. Jadi ya kayak gitu sih. Oke. Oh gitu, apalagi yang kita bahas enaknya tahu? Ekstra, oh iya guys, ekstra di Mugaru. Kalian bayangin ada berapa? Sekitar ada 20-an. Wah, itu banyak banget ya, Ca ya. Kalau di sekolah lain tuh ekstranya tuh nggak sampai 20-an. Tapi kalau di Mugaru ini beda banget. Ekstranya tuh nyampe 20 ya, Ca ya. Dan di ekstra di Mugaru ini beragam banget. Ada olahraga, ada yang seni musik, terus habis itu ada yang kayak kita ngobrol gini. Nah, kita tuh kira-kira ekstra apa nih, Ca? Oke, jadi tentunya kita adalah kayak aku bakal bukan ngatain ya, kayak mengajukan pernyataan bahwa ekskul presenter adalah yang terbaik. Iya, benar. No offense, bukan menjatuhkan yang lain, tapi menurutku pribadi based on my experience lagi siapa ya? Self-explanatory, kalau presenternya Mugaru itu the best banget. Bener gak sih, Tal? Bener banget. Iya bener banget. Dan di extra presenter ini paling banyak pengikutnya ya. Apalagi kalau misalkan ada siswa-siswi baru gitu kan, pasti ekstra yang pertama dituju adalah extra presenter. Bener gak? Jadi extra presenter ini emang udah ekstra terbagus lah menurutku ya di Mugaru. Soalnya tuh dari tingkat anaknya, maksudnya dari banyaknya anaknya tuh paling banyak tuh di extra presenter gitu. Benar sekali. Karena kamu tahu kita tahun baru yang ini, tahun pembelajaran yang baru ini, kita kedatangan sampai 40 murid, Pak. Wah, itu banyak banget ya, Ca ya. Jadi emang udah nggak perlu diraguin lagi, presenter Mugaru tuh emang bagus banget gitu kan. Apalagi dari anak-anaknya yang banyak itu pasti udah nentu kan. Kalau extra presenter itu ekstra paling bagus, bukan menjelekkan yang ekstra yang lain ya, tapi emang extra presenter tuh bagus banget gitu kan. Benar sekali. Tapi ngomong-ngomong nih, Tal, kalau misalnya ya kamu waktu itu nggak kepincut sama ekskul presenter, kamu kira-kira bakal masuk kemana, Tal? Wah, kalau itu kayaknya aku nggak bakalan ekstra ya. Soalnya kalau olahraga ini aku nggak terlalu bisa gitu kan. Jadi
kalau nggak ada extra presenter kayaknya aku nggak bakalan ekstra gitu, atau kalau nggak aku masuk satu ekstra tapi paling di ekstra itu aku nggak niat gitu loh. Kalau kamu gimana kok misalkan nggak ada ekskul presenter di sekolah ini? Jujur aku mungkin tidak akan mendalami sedalam sampai aku mendalami ekskul presenter ya. Karena kamu tahu aku tuh sebenarnya anaknya itu males banget. Apalagi kita kan sebenarnya ekskul hari Sabtu ya ya. Dan biasanya hari Sabtu tuh buat istirahat, terus buat jaga-jaga di rumah, jaga-jaga, buat pokoknya kayak self healing di rumah gitu ya. Terus tiba-tiba hari Sabtu itu kita disuruh masuk dan kayak waktunya itu kan nggak banyak ya, jadi kayak nanggung banget gitu. Tapi aku di presenter itu karena ini jangan disebarin, tapi karena nggak apa-apa lah ya, ini ya segitulah. Pokoknya karena kita dipaksa nih sama Pak Nur, akhirnya kita bisa sedalam ini mendalami presenter dan sampai ada di titik ini. Bener gak sih Tal? Iya bener banget, dan tugas kita di presenter tuh sebenarnya nggak banyak ya Ca ya, nggak banyak. Jadi Pak Nur tuh emang baik banget gitu kan, dan ngasih materi tuh juga nggak banyak. Kebanyakan kita tuh langsung disuruh praktek gitu, karena emang kalau di presenter ini kita nggak perlu dikasih materi banyak-banyak ya. Perlunya kita tuh melatih bicara kita gitu, jadi kita dilatih untuk berbicara di depan umum, jadi supaya kita tuh nggak malu lagi, jadi gitu Ca. Bener banget nih Tal. Dan apalagi ya, menurutku teman-teman di presenter itu mendukung banget, suportif banget, kayak asik-asik orangnya. Bener nggak sih Tal? Iya bener banget Ca, dan anak-anak presenter nih juga pada mendukung gitu loh. Jadi kalau misalkan kita nggak bisa, kita tuh dibantuin sama mereka gitu kan. Jadi kayak emang satu sama lain tuh saling mendukung. Jadi kita sama-sama semangat untuk mengejar ilmu. Dan nggak di presenter juga, di seluruh Mugaru itu juga temen-temennya itu kayak top marko, top asik-asik, kayak beneran. Jujur ya, aku di sekolahku yang lama itu aku beneran ansos banget. Aku nggak bisa berteman selain sama 3 orang ini. Dan tiba-tiba di Mugaru itu aku bisa sampai kenal kesana, sampai aku bisa nemenin berapa orang ya di sini ya. Wah, kalau nemenin berapa orang ini kayaknya kamu udah banyak banget ya berteman sama banyak orang. Soalnya emang tuh di Mugaru tuh kita diajarkan untuk sokap ya, atau SKSD gitu kan. Soalnya kan kita emang saling berteman gitu kan, namanya kita juga satu sekolah gitu kan. Dan pertemanan di Mugaru ini juga positive vibes banget gitu ya. Jadi ya kayak emang bagus banget gitu loh. Jadi kita para siswa-siswi Mugaru tuh banyak banget yang berteman dengan kelas 9, kelas 7. Jadi kita tuh lebih sering bergaul dengan satu sekolah gitu. Kalau kamu nih? Kalau aku ya sama Tal. Jadi di sini itu semuanya itu pada baik-baik ya, tidak menjudge satu sama lain. Jadi kayak pada kalau temenan, ayo temenan gitu. Bener gak sih? Kayak aku tuh beneran mau banget punya teman yang seperti ini. Aku mendambakan pertemanan yang seperti ini, dan kita tuh pasti terhindar dari yang namanya pergaulan bebasnya remaja. Soalnya emang kita kan kalau SMP ini lagi labil-labilnya ya. Jadi kita tuh kayak harus benar-benar milih temen yang baik gitu kan, yang menurut kita tuh emang dia anaknya baik, terus habis itu positive vibes. Pokoknya kita tuh harus benar-benar milih temen gitu kan, nggak boleh asal-asalan temenan. Walaupun emang kita dianjurkan untuk berteman pada siapapun, tapi kita juga harus melihat dari anak itu sendiri gitu kan, apa anak itu positive vibes atau enggak. Tapi nggak apa-apa walaupun anak itu nggak positive vibes, kita tetap temenin ya, tapi jangan yang terlalu deket gitu ya Caya, benar nggak? Iya benar sekali, dan kalau bisa kita harus mengubah dia gitu ya Tal. Kita harus mempengaruhi dia bahwa ini tuh nggak benar, kamu tuh sebenarnya harusnya kesini, karena kalau misalnya kamu kesini, kamu itu bakal terjerumus ke dalam lubang yang sangat besar gitu. Benar kan ya Tal? Iya. Oke, dan selain teman-teman yang asik-asik nih Tal, guru-guru di sini tuh juga pada baik-baik banget ya sih Tal? Iya Ca, bener banget, guru-guru di sini tuh pada baik-baik banget dan muda-muda gitu kan ya. Jadi masih pada muda-muda gitu kan. Apalagi guru presenter kita gitu kan ya, itu muda banget gitu loh Ca. Jadi kayak emang asik banget gitu loh guru-guru di sini. Kalau menurutmu nih gimana, guru-guru di sini tuh asik, terus ngajarnya tuh gimana? Oke, kalau di sini kalau di Mugaru ya Tal, guru-gurunya itu yang kayak paling plus poin buat aku ya, itu
ngejelasin materinya itu gampang tau. Iya benar. Jadi tidak melibet dan kayak tidak membingungkan siswa gitu loh. Kadang kan ada beberapa guru itu yang kalau ngejelasin materi ke siswa, mereka itu malah melibetkan. Jadi kayak mempersulit menggunakan kata-kata yang sulit dipahami gitu. Terus ada kadang-kadang guru itu yang pengen ini tidak menjelekkan ke siapapun, tidak menjerumus ke siapapun, tapi ada beberapa kayak dari teman-temanku dan dari pengalamanku yang dulu itu ada beberapa guru itu yang mereka tuh pengen dipahami tapi nggak pengen memahami siswanya. Wah, itu sulit banget ya Jaya kalau kayak gitu. Tapi beda sama gurumu Garu gitu kan. Soalnya gurumu Garu tuh emang berpengalaman banget nih kayaknya udah pada dapat sertifikat gitu ya. Jadi kayak emang benar-benar the best banget guru-guru di Mugaru itu. Apalagi mereka tuh ngajarnya pakai HP, bener ya. Jadi para siswa tuh jadi seneng gitu loh. Kayak apalagi pas siang-siang lagi jam mapel gitu. Terus habis itu guru masuk lalu bilang, "Nah, ayo ambil HP." Itu suatu kesenangan tersendiri gitu kan. Kayak kita tuh langsung seneng gitu loh. Kalau kamu gimana nih? Kamu seneng atau malah sedih nih belajar pakai HP? Kalau aku seneng sih ya, karena itu menandakan bahwa Mugaru itu mereka mau mengikuti zaman. Jadi ada beberapa sekolah atau beberapa oknum, pokoknya suatu gitulah ya, itu ada yang mereka tuh pengennya pakai aplikasi pengajaran yang kuno gitu. Jadi mereka tuh nggak mau kayak menggunakan ilmu teknologi yang sekarang. Jadi walaupun kadang-kadang misalnya di buku itu kan ada sesuatu yang harus direvisi dan mereka tuh harusnya cari info lebih lanjut itu di internet. Tapi ada beberapa itu yang mereka kayak udah ikutin buku aja gitu, kayak di internet itu nggak penting gitu. Tapi beda banget sama guru di Mugaru, Ca. Kadang tuh kita tuh kayak disuruh ngerjain soal di PPT gitu, terus habis itu kita boleh nyari di Google gitu kan. Apalagi kita kan generasi Gen Z kan ini ya, susah banget untuk membaca gitu kan. Kayak aku sendiri juga jarang membaca gitu kan. Jadi ya emang sukanya tuh lihat HP gitu kan. Jadi emang kita tuh di sini tuh bukan disuruh ya Ca ya. Kita tuh belajar sambil main HP dan itu tuh benar-benar suatu kesenangan tersendiri. Tapi kita main HP-nya enggak pada setiap hari, mestinya nggak setiap hari, setiap jam gitu. Kita kan main HP-nya nggak setiap jam, cuma di jam mapel tertentu aja gitu. Ya bener banget, dan menurutku ya penggunaan HP ini bermanfaat banget karena kita juga bisa menambah informasi. Kan tadi kita itu bisa membandingkan informasi yang ada di buku sama yang ada di internet. Dan itu kayak kita tuh jadi, aku kalau gitu ya, menurutku sendiri aku kayak merasa lebih pinter banget. Waduh, Cavia tuh niat banget membandingkan informasi kedua media tersebut gitu. Jadi aku kayak merasa mengapresiasi diriku tersendiri gitu Tal. Dan selain itu kita juga bisa belajar cara menyeimbangkan penggunaan HP juga Tal. Bener gak sih Tal? Kalau misalnya kita menggunakan HP atau media lain dalam suatu pembelajaran itu bisa menyeimbangkan pemakaian media tersebut. Iya bener banget. Iya bener banget Ca. Jadi kita tuh emang selain buat belajar juga, kita tuh juga bisa buat ngabarin orang tua ya. Apalagi kalau kita pas ada lomba hias kelas. Biasanya tuh banyak anak kelas tuh yang pulangnya sore ya. Jadi kita tuh bisa ngabarin orang tua dulu. Kita bisa WA gitu, terus kayak, "Ma, aku nanti pulangnya jam segini, nanti jemput jam segini aja." Jadi kita tuh nggak perlu repot-repot gitu loh Ca buat pinjem HP guru, karena kita emang udah bawa HP sendiri gitu. Iya, jadi ini jujur membantu banget ya. Soalnya aku sendiri itu pernah nunggu 3 jam di sekolahku gara-gara ibuku tuh nggak dapet pesen tentang ini pulangnya lebih cepet gitu. Jadi dikiranya tuh pulangnya jam 2 tapi ternyata pulang jam 11. Jadi aku nunggu di sekolah itu 3 jam dan bayangin aku cuman sama 3 adik kelasku dan satunya udah pulang, jadi tinggal 2 orang gitu Tal. Bayangin Tal, kamu kalau ada di posisiku gimana rasanya? Wah Kak, itu aku pernah juga sih ngerasain waktu SD gitu kan. Kita kan waktu dulu SD kan nggak boleh bawa HP ya. Jadi pulang cepet sih. Emang yang jemput aku tuh agak lama, lupa gitu kan, ketiduran. Jadi makanya itu aku dijemput lama sekitar 2 jam atau 3 jam nggak tahu. Pokoknya terus habis itu aku pernah sampai nangis gitu kan. Soalnya nggak dijemput-jemput gitu kan. Siapa sih yang nggak nangis? Soalnya waktu itu aku sendirian, tinggal guru-guru dan
itu udah nggak ada anak sekolah sama sekali gitu. Kamu sama gurumu tahu berarti di sekolahmu itu cuman sama gurumu doang? Iya bener banget. Awalnya tuh aku nunggu di masjid gitu kan. Terus habis itu lama-kelamaan banyak yang udah dijemput. Terus habis itu aku sendirian. Terus akhirnya ada satpamku itu nyuruh buat ke kelas gitu. Terus akhirnya diteleponin sama guruku itu tadi. Dan akhirnya aku dijemput dan aku seneng banget sih. Udah dijemput gitu kan, nggak jadi nangis gitu. Lah, kamu masih enak tau. Aku waktu itu cuman sendirian berdua sama di kelasku. Jadi guruku itu udah pulang tau. Ya, aku beneran waktu itu rasanya pengen nangis banget. Dan apalagi itu gak tahu ya, sunyi banget sekolahanku waktu itu. Jadi kayak ngerasa takut. Terus yes, pokoknya aku kayak berada di fase titik terendah gitu lah, tau, udah capek banget gitu lah. Oke, jadi kira-kira karena tadi sebenarnya kita lagi ngebahas tentang guru ya, tiba-tiba kesini. Kalau misalnya dari guru mapel yang sekarang, mapel favoritmu itu apa tau? Mapel favoritku sih tetap IPA ya, soalnya disuruh buka HP gitu kan, disuruh buka PPT dan disuruh ngerjain tugas. Jadi nggak terlalu lama sih sebenarnya pelajaran IPA ku. Biasanya tuh guruku udah bikin PPT sama udah bikin soal, jadi kita disuruh ngerjain gitu. Terus nih Ca, kalau menurutmu nih aktivitas yang dilakukan di Mugaru itu apa aja? Dan menurutmu menyenangkan nggak sih? Oke, jadi mungkin yang pertama kali akan terasa berbeda itu apel pagi. Iya benar. Karena biasanya ya kita itu cuman kalau di SD itu lebih seringnya itu ketemu sama upacara, sama apa ya biasanya pembiasaan gitu, sama juga ya namanya. Oh oke. Kalau di sini tuh yang paling beda itu mungkin apel ya, karena di sini kita tuh bakal dimotivasi atau diberikan suatu ilmu yang baru. Jadi kita tuh bisa menambah ilmu pengetahuan dan menambah motivasi kita untuk belajar juga ya Tal ya. Iya Ca, bener banget. Jadi kita tuh di apel pagi hari tuh kita nggak boring gitu kan. Kita kadang disuruh baca Asmaul Husna, atau kalau enggak kita maju buat baca bacaan sholat. Dan kita nggak boleh lihat ya, soalnya kan emang kalau bacaan sholat tuh harus hafal gitu kan ya Ca ya. Nah terus habis itu ada sholat duha nih Ca. Nah jadi kita tuh istirahatnya berbeda ya. Jadi laki-laki dan perempuan itu dipisah. Biasanya kita tuh kalau istirahat biasanya yang perempuan dulu, yang laki-laki itu sholat duha, baru habis itu yang perempuan sholat duha, laki-laki istirahat gitu. Iya bener banget, dan ini tuh juga membuat diri kita menjadi lebih produktif lagi, karena kan sholat duha itu salah satu sholat sunnah ya. Jadi kita itu bisa mensempurnakan sholat fardu kita. Bener gak sih Tal? Iya bener banget Ca. Oke, dan ini kayaknya udah mau apel ya. Jadi kita harus iya benar, dan kita juga harus siap-siap diri, dan teman-teman kita juga pastinya harus menyiapkan diri sendiri. Iya, kalau begitu mungkin kita undur diri dulu ya Tal. Oke, kalau begitu aku Cavia Dan aku Talita, presenter Mugaru, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.